Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 8 aku anak soleh subbab senang menolong orang lain. Mari kita pelajari hari ini dengan semangat ya. Sudah siap belajar? Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sikap menolong orang lain dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Mari anak-anak kita amati gambar berikut ini. Adakah di antara kalian yang mau berpendapat tentang gambar berikut ini? Benar sekali, gambar yang pertama adalah menolong teman yang terjatuh. Sedangkan gambar yang kedua menolong korban bencana banjir. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Adakah lagi yang mau berpendapat mengenai gambar tersebut? Ya, gambar yang pertama ada seorang anak yang bekerja sama ketika ulangan. Gambar yang kedua berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri paling benar. Nah, coba bandingkan dengan gambar tersebut. Mana perbuatan yang boleh kita lakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Anak-anakku yang soleh-solehah, setelah kita mengamati gambar tersebut, mari kita temukan jawaban dari pertanyaan ibu guru tadi melalui belajar materi berikut ini. Pertama adalah materi tentang menolong orang lain. Siapakah di antara kalian yang mempunyai pengalaman menolong orang lain? Menolong orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Bisa dilakukan dengan membantu orang yang kesulitan, berbagi makanan, atau memberikan dukungan moral. Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang suka menolong. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Maka anak-anakku, kita dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan, dan takwa. Namun kita tidak boleh atau dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anak-anakku, dari penjelasan tersebut kita bisa menjawab mengenai gambar yang tersaji di awal tadi, bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan, seperti yang diterangkan di dalam gambar yang pertama tadi. Ada seorang anak yang terjatuh, kemudian ada yang terkena korban bencana banjir, maka kita dianjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan seperti gambar yang tadi. Sedangkan gambar yang berikutnya yang di slide yang kedua tadi, ada seorang anak yang mengontek dan ada anak yang bersikukuh dengan pendapatnya ketika berdiskusi. Maka tolong-menolong seperti itu harus kita jauhi
tidak boleh kita lakukan. Bagaimana anak-anakku, sudah dipahami? Anak-anak, materi selanjutnya adalah cara menolong orang lain. Bagaimana sih cara kita menolong orang lain? Yang pertama adalah kita bisa menolong teman kita yang sedang kesulitan. Kita bantu teman kita yang kesulitan, meskipun itu kesulitan yang kecil besarnya. Anak-anak bisa menolong teman kita yang kesulitan. Contohnya, misalnya ada teman kita yang susah mengerjakan soal, kita bisa bantu dengan cara mengajarinya. Sedangkan cara berikutnya, kita bisa bersedekah dengan berbagi makanan kepada teman, saudara, atau orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara memberi dukungan moral, memberi semangat, menghibur teman kita yang sedang sedih. Itu merupakan salah satu cara untuk menolong orang lain. Terima kasih anak-anakku, materi kita hari ini tentang senang menolong orang lain telah selesai. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang suka menolong orang lain. Karena menjadi anak yang soleh adalah kewajiban setiap muslim. Mari berbuat baik dan menjalankan perintah Allah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.